Informasi lain, jelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri deklarasi dukungan RT dan RW di Cempaka Putih. Sementara calon petahana Basuki Cahayapurnama menjelang cuti kampanye masih meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Semper Barat, Jakarta Utara. Deklarasi RT RW berlangsung selama 30 menit di lapangan bola Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai deklarasi, bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berjanji untuk membangun Jakarta dengan manusiawi. Agus memastikan kalaupun ada masyarakat yang harus digusur, mereka tidak akan kebingungan akan kelanjutan hidup mereka. Meski begitu, Agus belum bisa menjelaskan tahapan yang jelas untuk mewujudkan hal ini. Sementara itu, warga antusias bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat tiba di lokasi peresmian RPTRA di Semper Barat, Jakarta Utara. Dalam acara itu, Ahok menyatakan ingin ruang publik ini dijadikan sebagai clubhouse, sebagai tempat warga untuk berkumpul dan saling mengenal. Sementara terkait pengundian nomor urut kontestan, Ahok menyatakan tidak mempermasalahkan nomor urut pada pilkada. Ahok juga mengaku siap cuti dari tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebugaran tadi, persiapan orang yang tetapin KPU kok dia harus siap dong, saya mah enggak. Oke ya. KPU yang harus siap. Semua nomor baik, 1 begini, 2 begini, 3 oke. Pemirsa, jelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta, beberapa bakal calon terus melakukan sosialisasi. Seperti Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menghadiri deklarasi komunitas Katolik Cerobong Asap, sementara petahana Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Semper Barat, Jakarta Utara. Sejumlah warga antusias bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat tiba di lokasi peresmian RPTRA di Semper Barat, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut, Ahok menyatakan ingin ruang publik dijadikan seperti clubhouse yang dijadikan tempat warga untuk berkumpul dan saling mengenal. Dalam kesempatan itu terkait pengumuman resmi dari KPUD DKI dan pengundian nomor urut kontestan, Ahok tidak mempermasalahkan nomor urut pada pilkada. Ahok pun juga mengaku siap untuk cuti dari tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Ya, sementara itu sejumlah artis turut hadir dalam deklarasi dukungan oleh komunitas Cerobong Asap. Di antaranya penyanyi Joy Tobing, Ahmad Dhani, serta Mulan Jamila. Pembacaan deklarasi itu dipimpin Dewan Penasihat Komunitas Cerobong Asap yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Acara yang digelar oleh 30 orang pengurus komunitas ini juga turut mengundang puluhan warga sekitar. Menurut Ketua Komunitas Cerobong Asap, Gustaf, sejak lama komunitas ini mendukung Agus Harimurti meskipun berbeda agama. Dan seluruh sahabat. Barisan Teman Agus dan Silvi atau Batas resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana. Deklarasi dukungan Batas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan dihadiri Agus Yudhoyono tanpa bakal calon wakil gubernurnya Silviana Murni. Batas dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Deklarasi dukungan dihadiri seluruh koordinator wilayah Batas beserta simpatisan yang mendukung Agus dan Silvi. Batas mengklaim dapat memberikan suara kepada pasangan Agus dan Silvi hingga 1 juta suara dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Batas menargetkan meraih dukungan dari kalangan menengah ke bawah hingga profesional muda. Saat ini jumlah pengurus Batas sendiri diklaim mencapai 700.000 orang tersebar di Jakarta. Agus Yudhoyono mengaku akan berupaya mewujudkan 4 poin pesan yang diamanatkan Batas jika terpilih menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022. Sementara itu, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat pagi berkunjung ke Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain untuk berbelanja beberapa barang, Anies juga mendengarkan keluh kesah pedagang Blok G. Kedatangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut antusias para pengunjung dan pedagang di kawasan Tanah Abang. Para pengunjung berebut untuk berfoto dan bersalaman dengan Anies. Anies datang tanpa didampingi wakilnya Sandiaga Uno. Ia mendatangi penjual pakaian untuk membeli pakaian yang dijual oleh pedagang.
Anies menjanjikan kepada pedagang jika terpilih menjadi Gubernur DKI, dirinya beserta Sandiaga Uno akan melanjutkan program-program yang baik, seperti pasar Blok G ini akan menjadi lebih ramai pengunjung. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu sore tadi melakukan kunjungan politik ke Kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur. Selain untuk bertemu dengan para relawan pendukung, Anies juga belusukan ke permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sunter. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi posko relawan Anies Sandi di kawasan Kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Anies menyampaikan visi dan misi untuk membangun Jakarta kepada para relawannya. Usai bertemu dengan para relawan, Anies menuju ke permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sunter, Kampung Warudoyong. Setibanya, Anies disambut warga dengan kesenian budaya Betawi Palang Pintu. Dalam belusukannya, Anies menyebut tidak ingin membuat janji terkait penggusuran. Menurutnya, semua kebijakannya akan didasarkan pada aturan yang berlaku. Sementara itu, DPP P3 Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Jan Farid telah resmi menyatakan dukungan atas pasangan Ahok Jarot meski tidak mengubah penghitungan jumlah kursi partai politik pendukung di DPRD DKI Jakarta. Dukungan ini dinilai mampu mendongkrak popularitas Ahok di kalangan umat Muslim. Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan Jan Farid telah mendeklarasikan dukungan atas pasangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat. Jan Farid meyakini pasangan Ahok Jarot akan memberi perhatian besar terhadap umat Muslim di ibu kota. Nggak ada urusan sama Menkumham. Yang penting saya sebagai umat Islam, pemimpin partai Islam, ingin menjadikan beliau kembali memimpin Jakarta. Saya percaya umat Islam akan mendapatkan porsi yang jauh lebih besar setelah beliau saya dampingi. Farid juga optimis banyak kader P3 yang akan balik kandang dan beralih mendukung Ahok Jarot pada Pilkada DKI mendatang. Udah, nggak usah khawatir, nanti mereka kembali, percaya. Namun Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan dukungan P3 kubu Jan Farid ini tak akan merubah peta dukungan parpol yang telah dideklarasikan sebelumnya. Karena P3 telah mendaftarkan Agus Silvi sebagai pasangan yang diusung. Ya, proses pendaftaran sudah selesai, jadi tidak ada lagi dukung-mendukung dari partai manapun juga. Dan memang dalam peraturan KPU diatur, kalau sudah memberikan dukungan, kemudian sudah diverifikasi oleh KPU dan sudah dinyatakan sah, maka dukungan itu sudah final. Jadi tidak ada lagi proses memberikan dukungan atau juga menarik dukungan. Di sisi lain, pengamat politik Yunarto Wijaya memandang dukungan P3 kubu Jan Farid merupakan dukungan psikologis. Bahkan meski basis massa Jan Farid tak sebesar kubu Romahur Muzi, setidaknya Ahok Jarot memiliki kesempatan untuk kembali merangkul umat Muslim. Tadi saya katakan ini lebih kepada dukungan secara psikologis yang bisa berimplikasi di basis massa, bisa berimplikasi di image dari partai Islam yang juga ikut mendukung, dan menambah pasukan tidak ada salahnya, merangkul lebih banyak teman tidak ada salahnya, apalagi mengingat Jan Farid juga saya pikir memang memiliki politik jaringannya tersendiri ya di Jakarta. Pasangan Ahok Jarot menyambut dukungan P3 kubu Jan Farid dengan menyepakati nota kesepahaman yang diantaranya berisi program kerja yang berdampak langsung kepada umat Muslim. Tim Liputan Metro TV. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. P3 kubu Jan Farid sore hari ini akan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahok Jarot dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Putri Nurul langsung dari DPP P3 di Jakarta Pusat. Putri, apakah deklarasi sudah dimulai? Ya Robert, DPP P3 yang diketuai oleh Jan Farid dari Muktamar Jakarta hari ini rencananya akan menyampaikan deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarot Saiful Hidayat yang direncanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini deklarasi belum juga dimulai, ini dikarenakan seluruh anggota DPP P3 Muktamar Jakarta menunggu kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarot dan juga
Ahok untuk tiba langsung ke kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Karena selain kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke kantor P3 yang ada di Jalan Diponegoro, para anggota DPP P3 Muktamar Jakarta ini juga menunggu kedatangan dari perwakilan partai pendukung Ahok dan Jarot, yakni Nasdem, Hanura, PDIP, dan juga Golkar untuk tiba dan menyaksikan langsung deklarasi dukungan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Faridz. Selain nanti ada penyampaian deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot, nanti juga akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Faridz dan juga bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot. Sebelumnya sebenarnya deklarasi ini harusnya disampaikan pada pekan lalu namun ditunda dan direncanakan akan dimulai pada hari ini. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta Jan Faridz sebagai ketua mengapa DPP P3 Jakarta ini mendukung Ahok dan Jarot sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017. Pertama, menurut DPP P3 DKI Jakarta, Ahok dan Jarot ini betul-betul sudah melihatkan atau memperlihatkan kinerja mereka selama sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan hingga kini belum ada partai Islam yang mendukung keduanya sebagai calon petahana karena hingga saat ini baru 4 partai yang mendukung, yakni Golkar, PDIP, Nasdem, dan juga Hanura. Selain itu juga sebagai partai Islam, P3 ingin membuktikan kepada umat Islam yang ada di Jakarta bahwa melalui Ahok dan Jarot ini bisa menjembatani para umat, khususnya umat Islam yang ada di Jakarta. Selain itu juga sudah terbukti kinerja Ahok dan Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama periode menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antaranya ada program-program yang sudah direalisasikan, mulai dari program renovasi masjid hingga program membiayai umroh para pengurus masjid yang ada di DKI Jakarta yang sebelumnya menurut DPP P3 Jakarta belum pernah dilakukan oleh para gubernur sebelum Ahok dan Jarot. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot untuk tiba di kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro. Selain itu juga sebenarnya kita sudah ketahui ada beberapa konflik dari DPP P3, khususnya karena keakuan dari Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Faridz serta juga ada yang diakui oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum. Dan dari DPP P3 DKI Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Faridz pun mengatakan saat ini mereka sudah mengajukan pengajuan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk mengesahkan kepengurusan yang diketuai oleh Jan Faridz. Namun hingga saat ini masih juga berlangsung dan masih menunggu tanggapan dari Menkumham karena sesuai dengan peraturan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengesahan dari kepengurusan P3 adalah yang diakui, yang diketuai oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum dari P3. Dan dari P3 sendiri atau dari P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Faridz ini sudah mengajukan pengajuan kembali atau PK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menyertakan pengurusan yang sudah diakui oleh Mahkamah Agung pada 2 November 2015 lalu yang sudah disepakati oleh Mahkamah Agung bahwa pengajuan yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah hal tersebut. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda.